Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Yunus bidang Mani dan mengambil jurusan konsentrasi studi agribisnis di Stipar Kutai Timur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah tabel periodik dan cara menggunakan tabel periodik. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, itu sejarah tabel periodik unsur. Yang pertama, Triet de Brenner. Nama sistem periodik yang pertama kali dikembangkan oleh Johann Wolfgang de Brenner pada tahun 1829. Hasil penemuan di mana massa atom strontium mirip dengan massa rata-rata dari atom kalsium dan barium, di mana ketiga unsur ini, strontium, kalsium, dan barium, memiliki kemiripan sifat. Jadi, Triet de Brenner merupakan pengelompokan unsur ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang memiliki kemiripan sifat yang kemudian disebut triet. Berikut adalah sistem periodik Triet de Brenner. Fokus pada triet pertama yang terdiri dari 3 unsur yaitu litium, natrium, dan kalium, di mana massa atom rata-rata litium kalium 11 sama dengan natrium, sehingga unsur ini termasuk triet. Begitupun unsur-unsur berikutnya. Yang kedua, hukum Octave Neulands. Diperkenalkan oleh Johann Alexander Reine Neulands pada tahun 1864. Mengemukakan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan diperoleh bahwa unsur pertama memiliki kemiripan sifat. Pengelompokan unsur ini disebut hukum Octave Neulands. Namun, hukum ini memiliki satu kelemahan, yaitu hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom rendah. Kita lihat pengelompokan hukum Octave Neulands. Jadi, hukum Octave Neulands terdiri dari 7 kelompok yang diberi nama yang sesuai dalam musik, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Jadi, dari kiri ke kanan disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, dan dari atas ke bawah memiliki kemiripan sifat. Yang ketiga, sistem periodik Mendeleev, yang diperkenalkan oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia dan Julius Lothar Meyer dari Jerman pada tahun 1869. Namun, keduanya tak bekerja sama, tetapi bekerja sendiri-sendiri pada tahun yang sama dan mempresentasikan hasil yang sama, namun hasil yang dihasilkan pada bulan yang berbeda. Sehingga sistem periodik ini disebut sistem periodik Mendeleev karena Mendeleev menyelesaikannya pada bulan awal di tahun 1869, sedangkan Meyer menyelesaikannya di bulan-bulan akhir. Mengumumkan bahwa pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan kemiripan sifatnya, di mana kenaikan massa atom relatif dikelompokkan secara horizontal dan disebut periode, dan kemiripan sifat diatur secara vertikal dan disebut golongan. Contoh sistem periodik Mendeleev. Jadi dari kiri ke kanan disusun berdasarkan massa atom relatif, dan dari atas ke bawah disusun berdasarkan kemiripan sifatnya, namun terdapat penyimpangan pada unsur tellurium dan iodin, di mana tellurium memiliki kemiripan sifat dengan O2 dan iodin
memiliki kemiripan sifat dengan fluor, dan setelah diatur dengan kemiripan sifatnya, ternyata tellurium memiliki massa atom relatif yang lebih besar dari iodin, tetapi terletak di sebelah kiri iodin, di mana hal ini merupakan penyimpangan sistem periodik Mendeleev. Sehingga dikembangkan sistem periodik modern oleh Henry Geiger Moseley pada tahun 1914, di mana perbedaannya dengan sistem periodik modern hanyalah terletak pada penyusunan horizontal yang disebut juga dengan periode. Pada sistem periodik modern ini, periode merupakan pengelompokan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, sedangkan sistem periodik Mendeleev mengelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Berikut adalah sistem periodik modern. Dapat dilihat bahwa unsur tellurium dan iodin tidak menyimpang. Unsur tellurium memiliki nomor atom 52 dan iodin 53, dan memiliki kemiripan sifat dengan fluor, dan tellurium memiliki sifat dengan oksigen, di mana semuanya sesuai dengan sistem periodik modern. Dengan demikian, sistem periodik modern digunakan hingga saat ini. Pembahasan yang kedua yaitu cara menggunakan tabel periodik. Di dalam kimia, mengenal unsur merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, unsur biasanya disajikan dalam bentuk tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah susunan yang menampilkan unsur-unsur kimia di alam. Untuk saat ini ditemukan sekitar 118 unsur yang ada di alam, dan unsur-unsur biasanya ditulis di dalam bentuk singkat berupa 1-3 huruf berdasarkan nama unsurnya. Misalnya unsur hidrogen yang dilambangkan H, kemudian litium yang dilambangkan dengan Li, dan natrium yang dilambangkan dengan Na, dan seterusnya. Kemudian dari kiri ke kanan, unsur itu disusun berdasarkan nomor atomnya. Jadi, semakin ke kanan nomor atom itu akan semakin besar. Misalnya hidrogen memiliki nomor atom 1, kemudian di kanan ada helium dengan nomor atom 2, kemudian litium dengan nomor atom 3, kemudian berilium dengan nomor atom 4, dan seterusnya sampai ke unsur 118. Tabel periodik dibedakan berdasarkan warnanya. Ada yang warna kuning, merah, ungu, hijau, biru, orange, dan lain-lain. Ini menandakan sifat-sifat fisika dan kimia dari unsur tersebut. Karena di alam, unsur bisa ditemukan dalam bentuk berbeda. Bisa berupa logam dan non-logam atau perpaduan antara keduanya. Jadi, di sini ada beberapa dan ada keterangan di bawahnya. Kita ambil contoh, misalnya adalah unsur magnesium. Di sini magnesium dilambangkan Mg yang memiliki nomor atom 12 dan memiliki nomor massa 24,305. Kita lanjut ke simbol atom atau notasi atom. Dengan rumusnya, X melambangkan lambang atom atau unsur, A melambangkan massa, nomor massa, Z melambangkan nomor atom. Nomor atom dan nomor massa memiliki hubungan dalam menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Nomor atom menunjukkan jumlah elektron dan jumlah proton.
Nomor massa didapatkan dari jumlah proton ditambah neutron, sedangkan neutron didapatkan dari nomor massa dikurang nomor atom. Contohnya, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada natrium. Kita lihat pada natrium, nomor massanya sama dengan 23 dan nomor atomnya sama 11. Artinya, jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya 11, jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Atau 23 dikurang 11 sama dengan 12. Jadi jumlah neutron adalah 12. Jumlah proton diketahui dari nomor atom, jumlah elektron diketahui dari nomor atom, sedangkan neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Terima kasih. Sekian.